Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita akan melanjutkan bahasan usaha dan energi jadi kita tinggal lanjutin aja ya. Terakhir itu kemarin kita sudah sampai di perhitungan nomor 12. Sekarang kita lanjut di soal yang perhitungan juga. Itu ada di nomor 13. Jadi silakan dibuka LKS-nya halaman 24 nomor 13. Oke, di sini ada Alex yang bermassa 50 kg naik ke atas lemari yang tingginya 2 meter menggunakan meja tinggi 1 meter. Perbandingan energi potensial di atas lemari dan di atas meja adalah, kalau yang ditanya perbandingan, pesan ibu adalah hanya satu. Nah, ketebelan nih. Sebentar, kita tipisin dulu pulpennya. Jadi, kalau misalkan yang ditanya adalah soal perbandingan, kalian fokus ke besaran yang diketahui dan ditanyakan. Nah, sekarang kita bisa tulis apa yang diketahui di sini. Ya, Alex bermassa 50 gram berarti M-nya 50 kilo. Naik ke atas lemari yang tingginya H lemari 2 meter. Terus naik ke atas meja, H meja, HM ya ibu singkatnya, 1 meter. Yang ditanya itu adalah EP di atas lemari banding EP di atas meja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat yang ditanya adalah EP. Ya kan? EP itu rumus aslinya adalah MGH. Sekarang kita fokus ke apa yang diketahui dan ditanya. Yang diketahui itu adalah MH dan juga HL, HM ya, H lemari H meja. Terus yang ditanya adalah energi potensial, berarti kita fokus ke yang ditanya EP, yang diketahui H. Masanya gimana Bu? Abaikan aja. Kenapa? Karena kan yang naik di atas lemari atau meja sama-sama Alex kan? Ya karena sama-sama Alex ya, nanti M-nya pun karena perbandingan bisa habis dicoret. Jadi kita fokus ke EP dan H aja. Dari sini kita bisa bikin perbandingan bahwa posisinya sejajar nih, berarti EP dan H itu senilai. Jadi kalau kita buat perbandingan, rumusnya jadi seperti ini. EP1 per EP2 adalah H1 per H2. Kita misalkan ya, posisi 1 itu adalah lemari. Posisi 2 itu adalah meja. Ya, supaya sesuai sama pertanyaannya kan, EPL banding EPM. Jadi EPL banding EPM sama dengan HL per HM. H lemarinya 2, HM-nya 1. Maka jawabannya adalah 2 per 1 atau 2 banding 1. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Oke, sampai sini kalau nomor 13 ada yang mau ditanya, boleh raise hand. Kalau tidak ada yang raise hand, Ibu lanjut ke soal berikutnya. Ibu, saya mau nanya. Boleh, silahkan. Itu kok tiba-tiba sama dengannya kok jadi hal, Bu? Gimana? Putus-putus suaranya, Nak? Itu kok tiba-tiba EP1 per EP2 sama dengan H1 per H2? Oke, ya. Jadi, karena ini kebetulan ditanya adalah soal perbandingan, ini ada tips dari Ibu ya. Ibu kotakin tipsnya. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan adalah soal perbandingan, kalian cukup fokus ke apa sih yang diketahui di soal dan apa sih yang ditanyain di soal. Gitu. Kalau udah tahu apa yang diketahui dan ditanyakan, kalian kembalikan ke rumus. Nah, kebetulan cara yang ditanyain itu adalah EP, energi potensial L dan banding EP di meja, energi potensial di atas meja. Dan yang kita punya di sini adalah massa Alex dan juga tinggi lemari, tinggi meja. Maka dari itu, kita bisa fokus ke yang dibuletin. Nah, yang Ibu buletin di sini ada dua kan? Ada EP, nih yang Ibu buletin. Terus ada H. Jadi fokus aja ke EP sama H. Terus lihat hubungannya. Hubungan EP sama H ini senilai. Senilai itu karena dia sejajar. EP-nya di atas, H-nya di atas. Jadi kalau kita mau bikin perbandingan antara lemari dan meja gitu ya, yang satu lemari yang dua meja, kita bisa langsung masukin ke persamaan ini. EP1 per EP2 sama dengan H1 per H2. Karena kalaupun kamu tulis MGH1 per MGH2, MG-nya bisa habis dicoret, ujung-ujungnya sama aja, H1 per H2 juga. Jadi bisa langsung ke sini aja kalau yang ditanya perbandingan. Perbandingan energi potensial, terus yang ditanyain adalah ketinggian ya. Langsung masukin ke rumus yang dikotakin aja. Gitu. Oke? Oke, Bu, makasih. Yuk, sama-sama Alia.
Jadi memang enaknya soal perbandingan tuh gitu. Ini mirip kayak di soal yang kemarin gravitasi. Jadi kalau perbandingan fokus aja udah ke yang diketahui sama ditanya ya. Ini adalah tips dari Ibu. Oke, kita ke nomor berikutnya. Tadi nomor 13 ya. Sekarang kita ke nomor 14 yang perhitungan berikutnya. Buah kelapa dengan massa 1 kilo ya. Ini Ibu crop dulu supaya fokus kita ke soal nomor 14. Sebentar ya. Ini macet. Oke, soal berikutnya tentang buah kelapa ya. Masanya 1 kilogram. Tergantung di atas pohon dan memiliki energi yang tersimpan sama dengan 50 joule. Nah, energi yang tersimpan ya ini yang harus kalian tambah sekarang di pengetahuan kalian bahwa energi yang tersimpan itu kita bisa sebut juga sebagai energi diam alias energi potensial. Jadi energi yang tersimpan ketika benda diam itu namanya adalah energi potensial. Jadi energi potensial itu bukan cuma MGH ya. MGH itu cuma salah satu cara atau bentuk matematis cara kita mencari energi potensial. Tapi energi potensial itu sebenarnya apa? Energi potensial itu sebenarnya adalah energi yang tersimpan ketika benda diam. Sedangkan energi kinetik ya saudaranya ya. Energi yang dimiliki ketika bergerak. Jadi kalau diam namanya potensial, kalau bergerak namanya jadi kinetik. Gabungan keduanya dikenal dengan nama energi mekanik gitu. Sekarang kita balik lagi ke sini ya. Ini berarti kita punya diketahui M 1 kg gitu ya. Terus energi yang tersimpan namanya energi potensial itu 50 joule. Terus percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah berapa H-nya. Maka H-nya kita bisa langsung masukin ke persamaan ini. EPMGH gitu. Berarti 50 sama dengan 1 kali 10 kali H. 50 sama dengan 10H. Berarti H adalah 5 meter. Maka jawabannya untuk nomor ini, nomor 14 ini adalah 5 meter. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 14? Ini masih mirip-mirip kayak soal SMP kalian lah ya. Tinggal dimasukin aja ke persamaan MGH-nya. Kalau nggak ada yang mau ditanya, kita move ke soal berikutnya, soal nomor 15. Sebuah bohlam 60 watt dipasang pada tegangan yang sesuai. Energi listrik yang digunakan bohlam tersebut selama setengah menit adalah kita berarti punya P ya 60 watt. Kita punya waktu time 0,5 menit. Ini harus kita ubah ke dalam detik, jadi 0,5-nya dikali 60 ya. 0,5 dikali 60 jadinya adalah 30 detik. Yang ditanyakan itu adalah usahanya atau energi listriknya. Dilambangkan dengan huruf W besar ya. Jadi kalian jangan nulis pakai W kecil, ini adalah W besar atau W kapital. Kita jawab deh. W itu sama dengan daya dikali waktu. Jadi tinggal kita kali aja. 60 kali 30 berarti 1800. Maka untuk nomor yang bohlam ini jawabannya adalah yang A. Gitu. Nah, nomor yang berikutnya ini soal tentang perpaduan. Ya. Segenggam tanah liat bermassa 0,5 kilo. Berarti kita punya yang pertama adalah massa 0,5 kg. Dilempar vertikal ke atas. Ini berarti gerak vertikal ke atas. Energi potensial tanah di titik maksimum. Berarti ini EP max ya. Itu adalah 50 joule. Gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat.
Yang ditanya adalah berapa H-nya. Nah, kita bisa buat persamaan seperti ini. EP max ya, itu sama juga dengan MGH. Karena ini EP max ya, H-nya berarti adalah H max. Gitu. EP max-nya ini berarti MGH ya. Oh, sorry. EP max-nya maksudnya kita masukin nilainya 50 joule. Ini MGH, ini berarti 0,5, G-nya 10 kali H max. Ini berarti 50, 0,5 kali 10, 5 dikali H max. Maka H max-nya kita dapetin 50 bagi 5, yaitu 10 meter. Jadi yang benar itu jawabannya adalah yang 10 meter ya. Itu ini cara untuk nomor 16. Kalian abaikan aja ya coret-coretan yang ada di sini. Ini Ibu hapus aja deh. Biar kalian nggak bingung. Ada yang mau ditanyain dulu dari 4 nomor yang baru aja kita bahas? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Berikutnya adalah soal-soal teori. Ketemu lagi soal perhitungan itu di soal yang Harry melemparkan bola, itu di nomor 20. Jadi ini kita langsung lengkap dari 16 langsung ke 20 gitu ya. Oke, kalian bisa lihat di sini. Di sini Harry melemparkan bola dengan ketinggian maksimum 4 meter dari tanah. Berarti kita punya yang diketahui pertama itu adalah H max 4 meter. Tinggi bola ketika dilepaskan dari tangan Harry 2 meter. Ini kita sebut aja H2 gitu ya. Nilai EP dan EK yang sama setelah bola mencapai titik tertinggi terletak pada ketinggian Harry melemparkan bola dengan ketinggian maksimum 4 meter dari tangan. Tinggi bola ketika lepas dari tangan Harry 2 meter. Nilai EP dan EK yang sama setelah bola mencapai titik. Oke, yang ditanya. Kita langsung fokus saja ya. Kapan EP dan EK bernilai sama? Nah, ini dalam bentuk matematis kita bisa tulis kayak gini. Kapan EP sama dengan EK? Oke. Ini harus kalian tahu bahwa EP plus EK itu adalah energi mekanik ya. EM ini energi mekanik, ini yang tadi Ibu jelasin di awal. Terus yang harus kalian tahu lagi bahwa energi mekanik itu nilainya konstan. Konstan itu artinya dia tetap. Nilainya itu selalu sama dengan EK max. Jadi EM itu nilainya akan sama dengan EK max, sama juga dengan EP max. Gitu. Jadi nilai kesimpulannya adalah nilai EM itu akan sama dengan nilai EK maksimum, akan sama dengan nilai EP maksimum. Yang harus kalian tahu bahwa kapan sih energi kinetik maksimum? Energi kinetik maksimum itu kalau dia terletak di dasar atau di ujung lintasannya. Yang jatuh berarti pasti tanahnya gitu ya. Sedangkan EP max itu berada di ketinggian maksimum atau di atas gitu. Nah, nilai EM mau di setiap titik itu sama. Nah, terus kita lanjutin ke sini, kapan EP dan EK sama gitu. Setelah dijatuhin tuh dia kapan samanya. Nah, berarti kita bisa buat simulasinya seperti ini. Ini awalnya bolanya dijatuhin sama Harry dari ketinggian 4 meter. Kita nggak tahu berapa, tapi kita sebut aja ini titik O gitu ya. Kita misalkan titik O inilah titik di mana EP akan sama dengan EK.
gitu. Maka ini bisa kita lanjutkan dengan persamaan energi mekanik. Titik awalnya ini sebut aja titik A pas di atas. Artinya energi mekanik di A itu akan sama dengan energi mekanik di O. Gitu. Terus energi mekanik di A itu berarti terdiri dari energi potensial di A ditambah energi kinetik di A. Energi mekanik di O juga sama, merupakan jumlah dari energi potensial di O ditambah energi kinetik di O. Nah, EP di A itu kan artinya MGHA. Energi kinetik di A itu nilainya 0, karena belum gerak di titik A. Di titik A ini dia masih diam, belum dijatuhkan, makanya EK-nya 0. EP-nya, EP di O, kita anggap kan tadi EP di O itu sama dengan EK, ya enggak? Kita sebut saja misalnya ini adalah EPO sama dengan EKO, gitu ya, karena dari titik O. Tulis saja EPO-nya EPO, EKO, EKO kan tadi sama dengan EPO kan? Diganti deh EPO. Ini kita lanjutin. MGHA berarti ini kita masukkan ya nilainya. MG H di A itu 4, ya kan? 4 meter sampai titik A sama dengan tambah 0. EPO ini berarti MG dikali HO ditambah ini juga MG dikali H di titik O. Ini jadinya 4 MG, 0-nya udah habis gitu ya. MGHO ditambah MGHO jadinya 2 MGHO. MG-nya kita coret ya. Kedua ruas kita bagi dengan MG. Habis, jadi kita punya 4 sama dengan 2HO. Berarti HO-nya adalah 4/2. 4/2 itu adalah 2 meter. Jadi, kesimpulannya adalah, jadi titik O berada di 2 meter dari tanah. Karena tadi kita udah misalkan kan, titik O itu adalah titik di mana EP sama dengan EK. Jadi kesimpulannya ini. Gitu. Maka nomor 20 jawabannya adalah 2 meter. Disitulah titik di mana EP dan EK bernilai sama. Gitu. Ini memang mulai agak rumit ya, karena kita sudah masuk ke hukum kekekalan energi mekanik. Nah ini Ibu yakin sih untuk yang hukum energi mekanik ini kalian sudah sering mempelajarinya ketika SMP di bab usaha dan energi. Kalian mungkin bisa buka-buka lagi catatan SMP kalian, atau kalian boleh nanti kerjaan ulang soal serupa dari modul yang pernah Ibu kasih di grup, atau modul yang pernah Ibu kasih di awal semester, yang isinya ada materi dari kelas 10 sampai 12 yang ada soal dan pembahasan. Kamu bisa trial and error di situ. Kamu coba hitung dulu dapatnya berapa, cocokin sama pembahasannya. Oh udah cocok, berarti cara kamu udah benar. Gitu ya. Oke, berikutnya ini ke nomor 22. Nomor 22 di situ ada gambar ya. Kardusnya ditarik menggunakan tali dengan gaya 20 Newton dan membentuk sudut alfa. Jika alfanya ini bernilai 15 derajat dan kardus tidak berpindah, berapakah nilai usaha yang dilakukan? Oke, kita punya persamaan W sama dengan Fs. Dia bilang dia tidak berpindah kan? Tidak berpindah, itu artinya S-nya sama dengan 0. Artinya ini kalau kita lanjutin W sama dengan 20 Newton dikali 0. Semua yang dikalikan 0 itu hasilnya ya 0. Maka 22 itu jawabannya adalah 0 Joule. Gitu ya. Jadi kalau perpindahan yang nggak ada itu sama saja dengan tidak melakukan usaha. Nah, berikutnya kita ke nomor 23. Di situ ada sebuah traktor, dihidupkan mesinnya, lalu dijalankan dan berhasil menempuh jarak 1 km. Berapakah usaha yang dilakukan traktor ini? Oke, kita hitung menggunakan persamaan usaha yang ini. Sebelumnya di pertemuan berikutnya kalian bisa lihat ya di video sebelumnya ya. W itu selain didapat dari gaya perpindahan juga didapat dari perubahan energi, baik itu perubahan energi kinetik maupun energi potensial. Nah di sini karena kaitannya sama jarak yang ditempuh, maka yang kita pakai itu adalah yang bentuk pertama.
gitu ya. Kalau kaitannya sama kecepatan, berarti kalian pakai yang perubahan energi kinetik. Tapi kalau yang kaitannya sama perubahan tinggi, kalian pakai yang delta EP atau perubahan energi potensial. Jadi disesuaikan dengan apa yang diketahui. Jadi kalau kita lanjutin, ya W-nya sama dengan F-nya. Di sini kita tidak diberitahu berapa gayanya gitu ya. Kita biarin aja di dalam F. F-nya itu 1 kilometer, ya. 1 kilometer ini harus kita ubah ke meter, sama juga dengan 1000 meter, berarti F dikali 1000. Berarti W adalah 1000 F. F itu satuannya apa? Gaya kan satuannya Newton kan? S itu apa? S itu perpindahan, satuannya M, Newton meter. Nggak ada nih, apa namanya, 1000 F Newton meter. Berarti ini, kalau kita lanjutin, sama juga dengan 1 kilo 1 F gitu ya. 1000-nya kita ubah ke kilo, kilo Newton meter. Newton meter juga nggak ada ternyata di pilihan sini. Nah, kalian lihat. Kalian bisa cari tahu Newton itu apa sih? Gitu ya. Sebenarnya Newton itu singkatan dari apa? Ini kayaknya ibu tulis dulu ya bahwa ini adalah kilo. Dari 1000 ke 1 dijadiin ke kilo. Nah, sekarang kita pengen ngurai N itu apa, Newton itu apa. N alias Newton itu apa. Nah, itu didapat dari M dikali A, ya. M-nya itu adalah kilogram, A-nya itu adalah meter per sekon kuadrat. Jadi ini bisa kita urai. Ini sama juga dengan 1 F, kilo, Newtonnya kilogram kali meter per sekon kuadrat, dikali lagi sama meter. Ini kan baru penguraiannya dari Newton kan. Ini berarti 1 F K, F-nya gaya karena tadinya dikasih tahu ya. K-nya kilo, terus ini jadinya KG, M2, karena M dikali M jadi M2 gitu ya, M pangkat 2, S pangkat 2, per S pangkat 2. Nah ini F-nya kalau kamu nggak mau tulis, satunya nggak mau tulis juga nggak apa-apa. Ini jadinya kilo, kilo dari kilogram, K gede ya, kali meter kuadrat per sekon kuadrat. Mana ini bentuk yang paling mirip dengan jawaban yang baru saja kita urai? Jawaban yang paling mirip itu adalah yang E. Maka kalian bisa silang yang E. Yang A salah karena harusnya bukan Newton per meter, tapi Newton meter. Yang B salah karena udah per meternya kuadrat lagi. Yang C salah karena harusnya meternya kuadrat. Yang D salah karena harusnya S-nya kuadrat. Yang paling benar itu adalah yang E. Gitu ya. Jadi untuk nomor 23 ini memang harus kalian urai berkali-kali. Oke, berikutnya kita ke nomor 24. Nomor 24 itu di sini ada Pak Baskoro mendorong gerobak pada bidang miring yang ketinggiannya 2 meter. Jika berat gerobaknya 200 Newton dan jalan dianggap licin, berapa usaha yang dilakukan Pak Baskoro? Nah, ini kita lihat ya, kalau bidang miring itu berarti kan gini kan, ini H-nya 2 meter. Ini gerobaknya didorong sampai nanti gerobaknya ada di atas. Kita tadi udah tahu bahwa usaha itu F dikali S atau perubahan EK atau perubahan EP. Gitu kan? Kalau kita mau pakai F kali S, kita harus pakai gaya yang menyebabkan dia berpindah. Perpindahannya itu kan yang di sini S-nya tuh. Berarti kita nggak bisa pakai yang Fs. Gitu. Kita pakai delta EK juga nggak bisa karena delta EK itu kaitannya dengan kecepatan. Di sini tidak ada kecepatan. Maka mau nggak mau kita pakai yang ketiga, yang perubahan energi potensial, Mg delta H. Mg itu sama juga dengan gaya berat, ya kan? Berarti tinggal gaya berat dikali perubahan ketinggiannya. Gaya beratnya 200, ketinggiannya ini 2 meter. 200 kali 2, itu jawabannya 400 Joule. Jadi untuk nomor 24 yang benar itu kita menggunakan W sama dengan delta Fp sama dengan Mg dikali delta H, W dikali delta H, ya. 200 kali 2, jadi jawabannya itu adalah 400 Joule. Ingat W itu adalah gaya berat yang didapat dari Mg.
Oke, silahkan kalau ada yang mau izin. Terima kasih sudah bergabung. Gitu ya, itu nomor 24. Jadi Bu, kenapa nggak pakai fs aja? Ingat bahwa maksud dari fs, hakikatnya itu adalah f itu adalah gaya yang menyebabkan dia berpindah. Berarti di sini maksudnya adalah gaya dorongnya. Dan S itu adalah perpindahan. Perpindahan itu berarti kita berbicara tentang posisi awal dan akhir. Awalnya berarti di sini nih yang miring ini. Dan kita nggak punya data itu. Yang kita punya cuma ketinggiannya. H-nya doang. Maka yang paling tepat yang kita gunakan itu adalah yang MGH. Dari perubahan EP. Gitu ya. Kadang-kadang ini terlihat pelet, tapi kadang-kadang kalian hantem aja pakai FS 200 kali 2. Secara perhitungan benar, tapi secara penulisan rumusnya itu salah. Jadi tolong diperhatiin baik-baik kapan kita pakai FS, EK, dan EP. Oke, berikutnya ya. Nomor 25. Sebuah benda mempunyai massa 0,4 dilemparkan vertikal dan kembali lagi 6 detik. Jika kecepatan gravitasinya 10, energi kinetik benda setelah bergerak selama 4 detik adalah 6 detik. Ini kita sebut sebagai waktu bolak-balik. Waktu bolak-balik. Jadi logikanya adalah ini. Kalian lempar ini ke atas, pas sudah nyampe atas, dia ke bawah lagi. Dari sini ke sini 3 detik berarti ya. Dari sini ke sini itu butuh waktu 3 detik. Makanya waktunya 6 detik. Nah, yang ditanya energi kinetik setelah 4 sekon. Berarti kalau setelah 4 sekon, posisi bendanya itu berada di gerak jatuh bebas. Dia udah mulai jatuh lagi ke bawah. Tapi setelah 1 detik. Gitu. Ini yang harus kamu tahu. Jadi logikanya harus bermain di sini. Gitu ya. 6 detik waktu bolak-balik. Berarti ke atas 3, dari atas ke bawah juga 3. Dibagi 2 aja. Gitu kan. Terus yang ditanya pas 4 detik. Oh berarti bukan pas ke atas. Karena pas ke atas kan cuma 3 detik. Berarti itu udah turun lagi ke bawah. Jadi ini ada 2 gerakan nih di sini nih. Yang pas ke atas itu namanya gerak vertikal ke atas. Yang pas ke bawah ini namanya gerak jatuh bebas. Atau biasa kita singkat sebagai GJB. Gitu. Nah, berapa energi kinetik setelah bergerak selama 4 sekon? Cara mencari energi kinetik, kita semua udah tahu ya, kita tinggal masukkan ke setengah MC kuadrat. Kita udah punya masanya itu 0,4, tinggal cari V-nya. Nah, cari V dengan persamaan gerak jatuh bebas. Gimana cara mencarinya? Kita bisa pakai VT sama dengan V0 plus GT. Ingat ya, gerak jatuh bebas itu artinya kecepatan awalnya 0. Kenapa 0, Bu? Ya iya dong, kalian pasti pernah lempar benda ke atas, ya makin lama lambat, pas udah di atas dia diem dulu sebentar itu kecepatan 0 habis, baru jatuh lagi ke bawah. Makanya di sini ada 2 gerakan, GVA, GJB. Nah, GJB itu kecepatan awalnya 0. Ini kita tinggal masukin 0, G-nya 10, T-nya adalah waktu setelah jatuh bebas itu berarti 1 sekon. Kita nggak pakai 4, karena 4 itu maksudnya adalah dari awal gerak itu dia detik keempat. Berarti ini sama juga dengan detik ke 1 sekon, tapi posisinya dia gerak jatuh bebas. Ini ujung-ujungnya kita dapat 10. T-nya ini tinggal kita masukin 10 kuadrat, 2 dibagi 0,4, 0,2. Ini jadinya 0,2 dikali 10 kuadrat, 10 kuadrat 100. 0,2 kali 100 itu jawabannya adalah 20. Satuan energinya jangan lupa, joule. Maka 25 jawabannya adalah yang A, 20 joule. Berikutnya, itu ada nomor 26. Ini Ibu selesaikan langsung di satu slide ini ya. Nomor 26, di situ ada sebuah balok dengan massa 1800 gram ditarik secara horizontal selama 4 sekon dan berpindah 2 meter. Berapa daya yang dihasilkan? Nah, ingat tadi kita udah sempat ketemu rumus daya ya.
yang W sama dengan P kali T. Mana tadi ya? Nah ini, W sama dengan P kali T. Karena yang ditanya P, berarti kita tinggal balik. Ya, artinya untuk mencari daya atau P, itu sama dengan W per T. W-nya apa? Oh, kan dia berpindah nih 2 meter, berarti kita pakai yang Fs per T. F-nya berapa? F-nya itu sama kayak gaya beratnya. Nah, kita punya masanya di sini 1800 gram. Itu artinya 1,8 kilo. Kita harus ubah ke kilo ya. Terus F-nya itu didapat dari mg, berarti 1,8 kali 10. 1,8 kali 10 berarti 18 Newton. Berarti kita udah punya nih F-nya 18 ya. S-nya itu adalah perpindahannya 2, waktunya adalah selama 4 sekon, berarti per 4. Ini kita bagi sama 2, sisa 2. 2 kita bagi sama 18 jadi 9. Berarti dayanya itu adalah 9 watt. Gitu. Itu untuk nomor 26. Lalu untuk nomor 27, sebuah peluru dengan massa 20 gram ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat. Dan ditanya berapakah energi potensial peluru pada titik tertinggi. Nah, ini sama juga dengan gerak parabola. Gerak parabola V ketika dia diemak, ya, itu nilainya sama dengan Px, yaitu V0 cos theta. Ini kalian bisa baca lagi bab gerak parabolanya ya. V0-nya itu adalah 40 dikali cos 30. Cos 30-nya itu setengah akar 3. Ini kita coret, ini jadinya 20 akar 3. Nah, yang ditanya kan energi kinetik. Berarti kita masukin nih ke rumus yang setengah mv kuadrat. Ini berarti setengah, 20 gramnya dijadiin ke kilogram, ya. Jadinya 20 per 1000 kilogram. Kita tulis 20 per 10. V-nya dikuadratin. 20 akar 3 kuadrat. 2-nya coret sama 20 jadi 10, 0-nya coret sama yang di bawah. Ini tinggal per 100. 20 dikuadratin jadinya 400, akar 3 dikuadratin jadi 3 gitu ya. Ini kita coret 400 sama 100 jadi 4. 4-nya kita kaliin 3, maka jawabannya adalah 12 joule. Maka ini harusnya jawabannya adalah 12 joule. Gitu. Kita coba ya, 1200 kali 0,5. Kalian bisa cek juga pakai kalkulator. Oke, ini nanti nomor 27 kalian bisa cek ulang lagi ya. Takutnya ini Ibu ada yang salah hitung, tapi cara ngitungnya gitu. Kamu cari dulu Px-nya, kalau dapat Px masukin ke setengah mv kuadrat. Ya. Nggak tahu 12 atau 1,2, intinya tidak ada di pilihan ABCD kita. Lalu kita ke nomor 28, di situ ada dua buah benda masing-masing masanya M1 dan M2 punya energi kinetik sama. Bila M1 bergerak dengan kelajuan sekian, berapa kelajuan bendanya yang kedua? Tadi udah bilang kalau udah kayak gini kita fokus aja ya ke yang diketahui dan ditanya, lalu kita kembalikan ke rumus. Jadi kalau kita tulis EK1 per EK2, ini sama juga dengan setengah MV1 kuadrat per setengah M2 V2 kuadrat. Ini kalau kita lanjutin ya, setengahnya coret ya. M1-nya kita tulis 25, V1-nya itu adalah 10, M2-nya adalah 4, V2-nya ditanya. Katanya energi kinetiknya sama, berarti ini bisa kita coret. Ya, jadi kita punya 1 per 1 sama dengan 25 dikali 100, 10 kuadrat kan 100 kan, per 4 kali V2 kuadrat. 100 sama 4 bisa dicoret jadi 25 ya. Ini kita kali silang ke atas. Jadi dari sini kita punya V2 kuadrat itu adalah 25 kali 25. Berarti V2 adalah akar dari 25 kali 25. Ya intinya jawabannya 25 gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Lalu berikutnya nomor 29, sebuah mobil yang masanya 1000 bergerak dengan kelajuan 72. Ini kita ubah ya.
kita bagi 3,6. Jadi ini sama juga kayak 20 meter per second. Kita harus ubah ke meter. Yang ditanya berapa gaya remnya. Oke, berarti ini kita bisa tulis W sama dengan delta EK, karena ada kecepatan ya. W-nya itu Fs. Fs adalah delta EK setengah mv kuadrat. Yang ditanya F, berarti F adalah setengah mv kuadrat dibagikan dengan perpindahannya. F-nya berarti setengah kali masanya 1000 kali kecepatannya 20 kuadrat dibagi perpindahannya. Perpindahannya 5. Setengah kali 1000 500. 500 bagi 5 100, ya kan? Berarti ini habis, ini tinggal 100 dikali 400. Jadi jawabannya adalah 40.000 Newton. Nah, kalau ada soal kayak gini, ini yang positif apa yang negatif, Bu? Nah, ingat bahwa gaya rem itu berlawanan dengan arah geraknya. Jadi kayak kamu misalkan ketemu lampu merah, mobil kamu kan geraknya ke depan ke arah lampu merah. Tapi yang namanya rem itu pasti menghambat gerakan mobil kamu kan. Berarti akan melawan arah tuh, akan ke belakang. Berarti kalau ada tulisan kayak gini, kalau ada pilihan yang minus, kalian pilih yang minus. Kenapa pilih yang minus? Karena gaya itu adalah besaran vektor. Jadi kamu pilih yang minus. Tapi kalau ulangan sama ibu, ibu tidak akan memasukkan plus minus. Jadi ibu hanya akan memasukkan angkanya aja. Supaya nggak tergecok apa ya. Karena kadang ada juga nih yang bilang 40.000 aja nggak pakai minus juga benar. Jadi kalau untuk nomor 29 ini, kalau kalian pilih 40 atau minus 40.000, dua-duanya akan ibu hitung benar. Gitu ya. Tapi kalau nanti ulangan sama ibu nggak akan pilih, nggak akan memberikan kalian pilihan yang membingungkan kayak gini. Kayak gitu ya. Jadi nomor 30, kita ke nomor terakhir, nomor 30, sebuah mobil yang masingnya 1000 dijalankan dari keadaan diam. Berarti V0 0 gitu ya. Dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat selama 30 sekon. Berapakah daya mesin itu? Oke. Daya P berarti ya sama dengan W per T. Itu ya. W-nya itu apa? W-nya itu adalah F dikali S, ya kan, per T. Nah, kalian harus lihat nih, S per T itu sama juga kayak V. Berarti ini sama juga kayak M dikali V. F dikali V. F-nya apa? F-nya sama kayak nomor 26, ya. Jadi F-nya itu sama juga kayak MG, berarti 1000 dikali 10 alias 10.000, gitu ya. Terus yang perlu diketahui lagi, V-nya. Ya. V itu di sini sama juga kayak V0 plus AT. V0-nya 0, A-nya 2, T-nya 30. 2 kali 30 adalah 60. Jadi ini sama juga dengan 1000 dikali 60, 60.000 watt. Ini berarti sama juga dengan 60 kilowatt. Makanya jawabannya itu menjadi yang A. Gitu ya. Jadi itu dulu pembahasan kita. Kalau ada yang mau ditanyain boleh, silakan. Kalau ada yang mau nanya,